ini. Tapi Flash sudah dilesatkan. Tapi udah ada Gravity Well yang ngedeny Zeta Division untuk masuk ke side A. Dan Bilah yang akan dihit oleh Zeta Division secara cepat. Ailingnya udah diambil. Dan ini plan untuk Ailing. Dan ini good strat sebenarnya dari Zeta Division. Karena mereka udah kontrol Ailingnya. Itu udah akan jadi apa ya, spot yang susah untuk di retake sebenarnya. Kalau lu tidak ada utility ataupun kill cepat. Tanpa adanya trade mungkin dari Zeta Division. Dan Aftershock sudah dikeluarkan. Dan Aftershocknya ke bawah situ. Biar tetap kena juga dan lagi pegangin pisau dari Ten. Dan udah ada fault line dan akan ditembus. 2GE Flip Jeder mendapatkan masing-masing satu kill dan Flip Jeder bahkan dapetin yang kedua. Ada shock dan kill memang dari Last, tapi Last tidak akan bisa bertahan selama itu. Karena lu lihat sayangnya Ten lagi megangin pisau dijaga oleh Elmimor. Gak bisa ngapa-ngapain karena space yang tadinya udah keambil sama Zeta itu ke-deny dengan adanya satu free kill yang didapetin ke arah Ten tadi dari RRQ. Gue ngerasa di pistol round strat ini tuh gak terlalu bijak tau gak? Kecuali lu bener-bener pengen ngadu tembak di daerah moncong Ailing situ tuh, di pintu itu. Karena lu minim util coy. Tadi satu shock dart itu udah ngancurin nanoswarm, lu udah gak punya plan apa-apa lagi. Aftershock pun juga susah banget ngarahin ya. Jadi menurut gue itu shock dartnya lu lihat 200 damage mah ada itu. Gak nyampe sih, 150 lah. Ada itu gede banget di tap bait tapi Xfero berhasil mendapatkan killnya yang cukup mudah. Dikasih fault line, ini Spectre mungkin masih bisa nge-spray. Itu dia satu, bahkan yang ketiga dari Xfero. Masih ada yang keempat, EJ datang mendinai quad kill dari Xfero. Tersisa Crow, ya udahlah ya. 2-0 cepat untuk RRQ. Men, itu tadi gua kira Zeta pistol round itu mau ada yang muter ke A terus nge-flank lagi tau gak sih? Ternyata mereka setai. Enggak, menurut Jadi ribet tau nggak, harus ngelihat ke spawn, harus ngelihat ke Ailing. Banyak kepikiran jadinya. enggak, sayangnya tadi sebenarnya menurut gua stratnya bagus, cuma sayangnya Tennya keculik tuh kan. Yang di Celi. Iya, karena dia udah muter spawn kan. Jadi lu nggak usah lihat spawn, lu udah muter ke situ. Terus lu bisa jadi jepit dua arah karena lu pemain-pemain RRQ pasti fokusnya ke Ailing. Cuman keculik karena Elmimor expect di situ masih ada orang, tapi ya move on. Karena udah terjadi juga roundnya tadi dan sekarang 2-0 untuk RRQ. Dan mereka melakukan bonus round yang nggak bonus-bonus banget. Ini lebih ke semi full buy jatuhnya. Karena udah banyak rifle yang dipegang, cuma ada satu Spectre doang. Yang dipegang oleh Xfero, sisanya rifle, Bulldog dan Vandal. Dan udah dijepit. Inilah ketika lu main di Map Haven, map control itu harus lu dapatkan sebanyak mungkin. Space-nya harus lu ambil sedalam mungkin. Dan lu lihat, Zeta Division belum bisa gerak. Karena dia masih kepikiran sama A-nya. Dan off angle yang manis dilakukan oleh dua pemain dari RRQ. Dan EJ terkena bang, yellow HP, terkena wallbang. Tapi masih ada layer kedua. Masih ada Flip Jeder. Dan akan coba di seed. 1 kill, 2 kill datang dari Xfero. Jadi 3 lawan 2. Dan ini akan di hold. Xfero hanya punya tugas untuk bertahan hidup selama mungkin. Lalu bisa lihat respon dari dua pemain RRQ lainnya yang tidak bersama dengan Xfero. Mereka main di belakang. Hunter Fury keluar datang dari Xfero. 1 kill bahkan diambil oleh Elmimor. Planet gak jadi. Lagi megangin granat dari Ten. 3-0 RRQ. Mini games yang di setup di round ketiga itu ciamik coy. Karena lu lu dari Zeta dia udah ngusir Xfero. Terus dia udah nge-kill EJ dengan wallbang. Lu gak akan expect akan ada satu layer lagi di kanan lu, yaitu Flip Jeder yang dapetin 1 kill, nge-tag 1 orang, di follow up sama Xfero coy. Wah, itu gila banget sih menurut gue mini gamesnya. Ini RRQ kelihatan matang banget ya. Kontrol yang diambil, call-nya, eksekusinya belum pernah ada salah sejauh ini. E-mainnya berkali-kali dikasih mini games, tapi sekarang mau nggak mau dilepas karena emang mini gamesnya bukan di arah A-side. Sekarang ditinggalin Xfero sendirian. Kasih flash, nggak dicek tapi Xfero akhirnya kena recon, masih bisa bertahan. Oh my god, no way! Lu bisa Tidak bisa bergerak. Bahkan seinci pun tadi Xfero tuh nggak bisa bergerak.
Menurut gue itu nggak ada kesalahan dari Zeta. Tapi itu unlucky. Gue nggak tahu analisis apa yang tepat. Cuman ini harusnya nggak kejadian. Tapi X-Vero pull out some miracle move. 1 lawan 5 dijadiin 1 lawan mati 4-nya. Di sekarang Les yang harus 1 lawan 5 lawan RRQ. Apa yang bisa dilakukan oleh Les? Dia pun terkaget-kaget. Aduh. Apakah mungkin 1 kill penutup sebagai dessert cherry on top bagi X-Vero? Ace di LCQ Pacific hari yang ketiga by David. X-Vero mau nangin teh botol. Lo top head. Lu bisa lihat pas X-Vero kill 4 coy. Jeritan-jeritain kaum Hawa tuh kedengeran tuh semua tuh. Gila coy. Hype-nya. Buset dah ini orang. Gila ini juga. Apa tadi ya? Gila apa ya tadi ya? Ya pokoknya itulah. Tapi 4-0. Nice speed. Ekonomi udah bukan masalah sekali lagi dari RRQ. DJ akan nge-pick dengan operator. Sugar Zero terdelayed. Lu main tanpa smoke di early round. Bukanlah hal yang lu inginkan coy. Sebagai attacker. Elmimor akan mengandalkan turret contact dan dia main dekat. Karena dia tahu turretnya akan dihancurin dengan nano swarm line up. Dan Elmimor terus berjaga dekat. Dan operator masih terdengar dari side A. Dan menurut gua harusnya saat ini IJ rotate. Karena pemain-pemain Zeta Division harusnya udah pada pindah, nggak mau main ke A lagi karena udah under semenit, masih terdengar suara operator di A. Zeta Division nggak akan mau main ke A coy. Dan menurut gua saat yang tepat juga untuk IJ rotate. Tapi sepertinya dia akan bermain retake, akan ditahan, mundur dari 2GE. Tapi masih ada Hagai Teguh, Elmimor. Flips Jeder pun menyusul. Les hilang. Kembali ada 1 kill memang dari Crow, tapi X-Vero bersama dengan Elmimor tidak ada celah. Dan lu dengar sekali lagi teriakan fans RRQ di Korea sana coy. 5-0. Men, apakah lu bisa membayangkan angka ini terjadi Zeta Division? Ya mungkin kalau sesuai statistik kalian expect hal ini bisa terjadi. Cuma menurut gua nggak 5-0 juga. Dan ini menurut gua semua mini games Crossfire set piece yang dibawa sama RRQ semua on point. Menurut gua harusnya time outnya tuh setelah kena absen tadi di A sih. Yang harusnya. kena bonus kan? Absen di A. Absen di A harusnya karena ya next roundnya kan round bye, ya kan bye roundnya Zeta. Tapi masih mereka jadi kayak masih ke bawah vibes negatif dari ronde sebelumnya gitu sih kelihatan tadi. Mereka bingung banget, mereka jadi takut banget salah. Dan akhirnya karena takut salah itu membawa mereka ke kesalahan yang sebenarnya. Kayak tadi masuk polos banget, free kill. Orang garage-nya pun gak ada progress. Kayak orang yang ada di Shelong yang sama yang di garage kayak gak ada kom saja. Itu Hagai bener-bener free ngejaga di garage, terus nggak di smoke nggak apa, nggak di smoke-nya mati sih, tapi maksudnya nggak ada awareness ke arah garage sama sekali. Menurutku itu kesalahan yang harusnya nggak terjadi, apalagi di buy round lu harus main eco lagi di round ini artinya. Dan harusnya secara statistik lu akan ngasih 1 ronde lagi di angka 5-0 kayak gini, lu nggak mau ngasih 1 ronde lagi coy, udah boleh stop gitu. Tapi emang kita lihat improvement dari RRQ di map ini terutama begitu gila. Dan A side lagi akan dihit masih dengan orang yang sama, X-Vero yang akan menjaga. Tapi kali ini akan ada datang bantuan dari Flip Jeder di arah backside sana untuk bantu Flash. X-Vero bermain-main dia di dalam smoke, gak siap dengan ada swing stinger. Oh no, Bani dia cuma bisa dapat 1 kill. 4 lawan 3 sekarang. IJ bakal coba cari pick off dan operatornya, tapi Sugar Zero udah standby dengan paranoia dari Hell. Nutup seluruh jalur dari arah spawn. Dan Dep yang akan menjaga ke arah Heaven. Smoke-nya kelihatan tipis, tapi sepertinya Zeta setelah time out mendapatkan
Sebuah cahaya keterangan dan jalan yang benar. Masih ada Toge. Seorang diri. 1 lawan 3. 1 kill didapatkan oleh Toge. Tersisa Ten dan juga Les. Waktu terus berdetik. Dan Les menutup jalur untuk mendapatkan angka yang ke-6 untuk RRQ. Aduh. Ya itu satu timeout yang sukses sih menurut gua dari Zeta Division. Dan sayangnya David, atau lebih tepatnya Xpero, dia terlalu bermain-main dengan shock dart kayak untuk ngedeny. Jadi cukup disayangkan dia nggak ready gun tadi. Apalagi lu ngelawan Stinger jarak segitu, udah pasti susah biasanya menangnya. Dan Les, Sheriff ya lu udah bisa melihat Sheriff tersebut. Ya artinya pemain ini dulu main chambernya gila banget coy. Dan operator di tangan Dep yang gua kira akan digunakan oleh Les. Tapi Dep lah yang akan menggunakan operator curian ini. Dan sudah ada line up lagi. Ten yang akan nge-follow up line up ini. Dan dia akan menghancurkan turret tersebut. Elmimor sayangnya nggak dapetin kill. Ada fault line. Diusir mundur. Hunter's Fury datang. Paranoia 2GE. Gak bisa ngapa-ngapain coy di posisi kayak gitu. Dan lagi menggangin pisau. Gak ready gun. Another round. Confirm sepertinya. Untuk Zeta Division. Karena udah 2 lawan 5. Side-nya cepet banget. Masuknya udah ngeplan. Gak ada waktu untuk retake. Dan round tambahan untuk Zeta Division RRQ. Sayangnya nggak bisa melanjutkan euforia kemenangan round demi round mereka di map yang pertama ini. Karena satu tactical timeout dari Zeta Division. Lu udah bisa lihat skema fast cepat split push. Fast cepat lagi, fast push, split push dari Zeta Division. Kayak lu main garage kece, nge-split, A-nya juga sama. Cuman yang tadi round sebelumnya A-nya main 4 sih, main 4 sampai bahkan 5 orang di side A. Dan Zeta Division udah mulai tahu, ini tuh RRQ mainnya tuh apa ya, cenderung main angle-angle defensif tau kalau yang off angle gitu. Dan itu ketahuan sama Zeta Division, makanya bisa di-abuse, makanya dia tahu cara ngentry-nya kayak gimana, cara nge-punish-nya kayak gimana. Karena udah kelihatan RRQ sering banget main di angle-angle yang tertutup istilahnya. Ya, tapi emang tadi entry-nya segala pakai showstopper menurut gue oke banget sih. Mastiin clear semuanya. Dan sekarang Zeta masih punya 4 ulti coy. Ini cukup bahaya tapi yang nge-push Breach. Ini jarang nih. Mungkin cuman Bunny doang. Flip Jeder doang. Breach-nya nge-push. Dikasih info sama EJ. Tapi apakah mereka expect? Dan Flip Jeder di bawah sana. Dan dibantu spam Odin. Dari Elmimor yang udah low HP, 19 HP ternyata. Sechel nyebrang. Crow ketek. Kayak dari Odin spam tadi dah. Ini kenapa dua-duanya Killjoy 19 HP sih? Dan Flip Jeder bakal motong. Dapetin 1 kill tapi Ten ternyata udah nyampe di depan garage. 4 lawan 4 sekarang. Kasih suara reload terlebih dahulu. Ternyata Rolling Thunder di commit ke arah Seaside. Xpero dapetin 1 kill. Datang dari area window. Dan ternyata Toge dapat 1 kill lagi di trade. 2 lawan 2 sekarang. Sugar Zero kelihatan dan Les berlindung di balik smoke. Yang mana smoke hanya sementara waktu. Push yang berhasil dari RRQ. Zeta nggak expect dipotong sana sini ternyata. Ya itu nice mini games lagi. Agresivitas yang dilakukan oleh RRQ membuahkan hasil. Dan tapi thanks to Xpero juga sih menurut gue berhasil dapetin tank. Dan ya Elmimor hilang tapi untungnya dia udah nancepin lockdown. Dan lagi-lagi thanks to Xpero yang dia udah nyampe di garage siap untuk nge-trade tau gak lo. Jadi lockdownnya gak bisa diganggu-gugat. Dan nice untuk Toge juga, setuju gua. Dia dapetin kill selagi dia kena Rolling Thunder, dapetin 1 headshot. Itu menurut gue juga udah bagus banget. Smoke di arah orb. Xpero terkena take. 58 HP tersisa. Dan sudah ada drone yang nge-take, yang dapetin informasi. Dan EJ dapetin kill, cuma sayangnya ke-tracing peluru Vandal tersebut. Sehingga EJ berhasil dibalas. Dan lu lihat Xpero main agresif coy. Dan mungkin dia bisa memotong 1 pemain kalau dia keluar sekarang. Karena nggak ada yang nge-backup. Ten, crosshair-nya lagi fokus ke area orb. Dan itu dia Xpero. Motong 1 lagi pemain.
Dan di Azure sudah datang Sugar Zero. Tapi dia pun hilang lagi di tangan Xpero. Apa yang baru saja terjadi coy? Low HP tapi bisa ngebungkam dua pemain dari Zeta Division. Recon B dari Last. Nggak menemukan siapapun di side B. Tapi 2 lawan 4. Pencarian kill mungkin ingin dilakukan. Tapi planting yang akan coba dilakukan oleh Zeta Division. Berhasil memang, tapi masih ada 4 orang yang harus lu basmi. Yaitu Xpero yang menjadi korban pertama. Tapi datang Elmimor dari arah belakang. Pro membalas tapi masih ada Flip Cedar dengan operator yang miss. Tapi Toge sudah sampai ke dalam site untuk mendapatkan crow dan 7-2. RRQ back on track di first half. Wow, itu purely Zeta kesusahan lawan Xpero sih. Itu yang gue suka bukan cuman keberanian Xpero untuk ngepick, tapi ngajak temen tadi. Jadi kalaupun Xpero kalah ada trade. Karena tadi dia ngajak orang dari arah Elongnya buat nge-backup, buat nge-trade. Dan bahkan tadi di shortnya dia masih dimenangin fightnya sama Xpero. Jadi ini orang lagi panas banget, 15 kill sebagai Sova di Heaven. Nunjukin sebuah statement bahwa mereka datang sini nggak cuman main-main, ada keseriusan di sana. Kedua sekarang RRQ memimpin, DJ yang bakal ngambil fight di arah garage. Turretnya baru nyampe dan Les dengan cukup polos membuka badannya dan terculik. Dan bakal nerobos di garage. Elmimor step back. Al ngasih kontrolnya untuk Zeta Division. Silongnya kayaknya bakal dikasih. Nah, bermain sangat mundur jauh di belakang dari RRQ. So, untuk bermain retake sepertinya. Akan regroup terlebih dahulu, tapi ada flank datang. Lu lihat di belakang Flip Cedar. Lari dia. Ini bakal dapat timing yang bagus untuk nge-flank. Meskipun ada lockdown, tapi RRQ malah bisa ngejepit Zeta dari berbagai arah. Kecuali Zeta bakal nge-push, mendobrak keluar kandang. Dan akan dilakukan Ten. Terjebak di arah garage, bakal ada duel, tapi threat datang dari Elmimor. 3 lawan 4 sekarang, tapi Elmimor dapat 1 kill lagi. Crow membalas dengan 2 kill. 2 lawan 2 datang dari arah garage. Masih ada Sugar Zero dan Flip Cedar datang sendirian dari arah flank. Gak punya teman, tapi masih punya tembakan. 1v1, dikasih nanoswarm. Oh, nanoswarmnya miss. Dan masih ada waktu untuk defuse harusnya. Flips Cedar. Saibani Rahmat akan bisa melakukan defuse. 0,036 millisecond. Wow, gila banget ini Flips Cedar nge-clutch. Dan 8-2 Zeta Division. Gua nggak tahu apa yang terjadi dengan Zeta Division, tapi masalahnya RRQ udah ketinggalan. Zeta udah ketinggalan RRQ 6 angka coy di first round. Dan lu nggak punya duit untuk bermain di next round. Dan ini padahal udah bagus banget push yang coba untuk dilakukan, tapi pertahanan di side-nya menurut gua kurang maksimal. Dan pick satu persatu terculik oleh Flip Cedar, itu menjadi masalah tersendiri menurut gua bagi Zeta Division. Nanonya miss. Nanonya bisa miss sih. Menurut gue itu kalau nanonya bikin gak bisa di defuse aja udah nggak perlu diapa-apain lagi tuh 0,036 soalnya. Tapi ya udahlah. Namanya manusia, ada kesalahan, ada waktu bersinar, ada waktu redup ya kan. Sekarang Zeta di posisi mix buy, hanya ada Ten dan juga Dep yang membawa rifle. Dan tiba-tiba ada Blind Hunter Fury. Dan Xpero mendapatkan Les. Zeta udah mix buy, Sovanya diculik di awal. Lalu mereka cuma mau niat default. Garage-nya dari tadi dikasih sama RRQ. Lu mau ke garage silahkan. Tapi habis dari garage lu mau kemana? Lemparan granat ke arah backside. Bakal disambut oleh Elmimor. Oh kena flash ternyata. Main di angle yang lebih aman. Tapi Elmimor nge-swing. Gak ada yang nge-backup. Zeta keluar smoke sendirian satu persatu. Mulai runtuh kelihatannya. Zeta. Mereka kayak membuat permainan Valorant ini menjadi sangat mudah bagi RRQ. 9-2. Gua gak ngerti cuy. Mereka berkali-kali ngehit garage. Dikasih.
Tapi kan problemnya selalu pas udah sampai garage, itu selalu berdarah-darah tuh. Setelah ngeplan di C, selalu berdarah-darah. RRQ kayak udah tahu. Ini cara nge-counternya kayak gimana. Ini masih dilakuin. Wow, ini udah terlalu banyak sih. Ini udah terlalu banyak angkanya untuk dikejar sebenarnya. 9-2 di first half. Dan skema 3 operator 2 Odin dari tangan RRQ. Ini mereka harus hard reset menuju ke second half. Or terlebih dahulu belum terdengar sama sekali suara tembakan operator dari sisi RRQ. Dan di posisi last round in the half, RRQ masih megang 3 ultimate. 3 ultimate retake lebih tepatnya. Xfero ketahuan. Dan langsung ada from the shadows ke arah heaven. Xfero dalam bahaya. Tapi harusnya informasi masuk. Sugar Zero udah standby ngetem di arah heaven. Oh, Xfero coba ngambil short. Dan gak ada orang di sana. Gak ada yang lewat short. Mungkin ada satu pemain yang akan masuk belakangan, yaitu Crow. Tapi Crow sekalian jaga flank. Ini shortnya belum clear loh. Ini kalau mereka mati sama Xfero, ini mereka bakal nyesel banget karena mereka gak nge-clear short. Akhirnya datang Crow setelah adanya korban. Dan ada lockdown. EJ bakal coba nge-clear, tapi ternyata Ten masih bisa dapat 1 kill. Masih ada Cosmic Divide juga. Gimana caranya Zeta bisa bertahan di post plan ini? Diffuse-nya tinggal di stick. 2 shock dart tidak akan cukup. 10-2 RRQ. What a team performance. Delivered by RRQ. Wah coy, ini gila banget coy. Lu lihat Xfero 18-5. Dan gue suka biasa aja mbak, teriaknya biasa mbak, biasa. Gue tahu RRQ ngebantai tapi biasa dulu mbak. Lu udah bisa lihat apa ya, crossfire di setup dan individual play. Guys, lu bilang shortnya belum bersih. Orang terakhir telat nge short, keculik duluan jadi si Sugar Zero. Di A-short tersebut baru kena trade, tapi pas di trade aja itu nge-tag dulu juga coy. Si Xfero-nya nge-tag, Killjoy-nya ke low HP, baru dia hilang. Dan ya udah, itu udah enak banget. Lu punya Cosmic Divide, lu punya segudang util dari bridge-nya Flip Jeder, lu bisa mainin mini games apa ya sequence lah, bukan mini game, sequence dengan flash nge-pick, stun nge-pick, ada Cosmic Divide, ada 2 pemain masih di luar. Ya udah seperti yang lu udah bilang juga, itu tinggal di diffuse doang, tinggal di stick doang karena udah nggak ada orang lagi di side coy. Dan wah, ini terlihat dari RRQ, permainannya sangat cantik sekali coy. Cantik sekali permainan dari RRQ. Gila. Setuju sih. Cantik sekali kan. Tapi itu ada RRQ win, bawahnya Zeta win, tapi satu tempat duduk ya. Itu apa nggak berantem itu? Apakah maksud lain kali ya, maksud ya? Apa gimana sih maksudnya sih itu kenapa atas bawah gitu sih? Atas bawah satu ada kan jadi bingung ya tuh mau milih yang mana gitu. Iya kan. Jadi cantik sekali emang permainan RRQ. Lu udah bisa lihat improvement yang kita bahas tadi di pre-match. Lu lihat kill-killannya Zeta. Ini Ejay sih emang sih dia nggak ngekill gitu. Emang maksudnya bukan nggak ngekill, dia ngekillnya nggak banyak di defense gitu. Tapi dia jaga badan, dia dapat info, dia dapetin culik-culikan operator first blood gitu kan. Dan Xfero sih ini emang all rounder yang gila banget dari RRQ. Pemain yang paling konsisten menurut gua dari RRQ itu sendiri, dan itu udah lu bisa lihat permainan dari orang ini terlalu gila. Tapi kita bertukar side 10-2. Sudah ada drone yang membersihkan Silong, dan EJ akan masuk. Dan dia cuma punya 1 smoke. Dan gak masalah, ada yang terkena recon di flash buta. EJ dapat 1, enggak ternyata. Tapi datang 2GE, dapetin 1 kill, enggak ada trade. Dan Flip Jeder pun nge-backup. Di belakang masih ada Ten dan Elmimor datang untuk membantu rekan-rekannya untuk memenangkan fight di dalam side. Tapi jadinya kepencar. Elmimor low HP. Tapi frenzy jarak jauh bukanlah senjata yang terbaik juga sebenarnya. Jadi Elmimor masih punya advantage untuk memenangkan duel ini. Udah bergerak dekat di backside. Dan Elmimor nggak ngeh kalau Dep udah crossing dan Elmimor hilang. Ngetek.
ke 70 HP. Dan Breach melawan Breach. 4 peluru. Masih harus reload tapi Flip Cinder memenangkan duelnya lagi 11-2. Pistol round dimenangkan oleh RRQ. Dan gua nggak tahu apakah Zeta Division akan force buy atau tidak di round ini. Ya itu tadi apa ya? Gua ngerasanya tadi kurang tenang si Dep. Karena dia 4 peluru pede banget, terus abis nembak 2 peluru itu nggak mungkin menang lu coy, 2 peluru frenzy. Lu bisa reload dulu, lu masih punya util, lu bisa chill dulu, masih bisa mikir dulu. Tapi kurang ketenangan sebenarnya tadi kelihatan dari Dep. Cuman ya udahlah. 11-2 sekarang. Zeta force buy. Force buy Su. Tiba-tiba Ten udah sisa 80 darahnya. Pakai Baki. Tapi tentu RRQ akan merasa adanya something suspicious. Jadi mau nggak mau harus di drone. Itu kayaknya tank jatuh deh. Iya, Karena 20 armornya kena fall kagak damage ya? Iya, armornya kagak sobek, kagak lecet. Iya, min 2. Oh iya, light armor. Iya, jatuh dia. Udahlah, nggak usah dibahas kan, mati dia. Parah ya. Lu. Jatuh haters. Lu. Nah, ini nih. Ini kalau mau pakai skema lewat elongnya doang, minimal ntar abis masuk site nge-clear short dulu. Ya kan? Jangan sampai ada yang keculik nih. Kita bakal lihat apakah RRQ bakal ngelakuin mistake yang sama. DJ udah nyampe ke backside through the smoke-nya. Hit ke arah Sugar Zero. Next baru dapetin less. Di arah short-nya. There is no chance. Crow bawa Stinger. Kita tahu Crow bisa sangar banget. Karena ini adalah lambang yang mana Crow Zero itu sangat populer di sana. Itu dia. Tapi ya sesangar-sangarnya burung gagak coy. Kalau lawannya 4 pemuda kuat asal Southeast Asia, puter balik sih. Palingan gitu doang tuh. Ini nggak bisa ngapa-ngapain tuh Pak. Kan paling nggak headshotnya noyor. 12-2 match point. Ini mah Supa Zeta bikin RRQ kelihatan jago banget. Bukan RRQ-nya yang sejago itu menurut gua. Zetanya yang terlalu wide. Gua ada sentimennya sih. Beberapa poin menurut gua. Tapi ini udah pure feeling-feelingan EJ sukses di round tersebut. Dan ya Crow lagi-lagi kayaknya hanya bisa jadi DJ dia. Halo. Ya kan? Cuma bisa gitu di round tadi. Dan wah ini nggak telat ini. Time outnya di match point RRQ. Dan Satu pertanyaan juga di sih. force buy Dari yang mana? gagal. Betul. Udah force buy gagal. Dari mana tuh? Maksud gue tuh Duitnya. gitu. Kalau lu time out tadi pas lu force buy menurut gue lebih make sense tuh kali. Karena lu punya senjata yang lu bawa dengan force buy tersebut. Tapi ini lu time out di force buy yang udah gagal. Dan bermain itu Bulldog, Judge, Guardian, Stinger. Ngandelin Bulldog ini bersinar. Ya, utilnya juga nggak lengkap. Ya, utilnya nggak lengkap. Nggak ada nggak ada flash. Ini apa nih? Zeta, Bush. Nah, baca coba. Zeta Langsung Division. Bush. Aduh, susah banget. Bush ya doang yang bisa gue baca itu. Nggak. Tapi sumpah bukan berarti RRQ-nya nggak diimprove ya. RRQ udah jelas improve. Jelas improve banget ini. Gue lebih mempertanyakan Zeta sih. Nah, ini Harusnya nggak 12-2 gini gak sih? gue setuju. Harusnya nggak. Maksud gue bisa menang bisa, cuman nggak sampai 12-2 sih menurut gue angkanya. Dan oke, ya udahlah ini bakal dicepetin aja oleh RRQ, tapi akan ada alarm bot. Naik ke atas. Pindah tempat. Dan dia akan ngepick A-Link. Spike-nya bisa di-plan. Aftershock keluar. Dipaksa? Seriusan? Aftershock-nya miss. Flip Cinder jadi bisa nge-plan. Dan EJ bakal dapetin kill. Diputerin sama Dep. Elmimor juga dapat 1 kill. Tapi Dep datang dari arah side. Masih ada EJ di luar. Spike-nya di tap. Ada turret. Dilempar Nano. Langsung dinyalain juga. Diusir lagi. Through the smoke oleh Elmimor. EJ pun kembali mendapatkan kill. Dan di atas sudah ada 1 pemain 2 kill didapatkan oleh Sugar Zero. EJ dengan right click akan menutup map kita yang pertama untuk RRQ. 13-2 total domination nasional.
Wah ini sih the real crow dijadiin burung tekukur coy. Dan ini dia fans RRQ, harusnya sih ada mamanya David ya. Iya. Seingat gue ada mamanya David dah kesana. Dan itu setahu gue juga ada beberapa orang Indo yang kayaknya kuliah di sana juga cuy. Respect. Yang datang Semoga nonton. sukses. Buat yang kuliah semoga sukses dan cepet lulus lah. Pokoknya jangan ngaret-ngaret ya Iya. buat yang kuliah. Kayak siapa Cepet itu? selesai. Kayak skripsinya. siapa tuh? Udahlah. Gue juga nggak tahu kayak siapa ya. Tapi congratulations RRQ. Iya. 13-2 total domination. Ya sekali lagi